Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabatku semuanya, kalau sebelumnya kita sudah belajar menerjemahkan surat Maryam ayat 1-5. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ayat 6-10. Di ayat-ayat ini kita melihat bagaimana Nabi Zakaria menyampaikan pada Allah alasannya kenapa beliau minta anak. Nah, pada saat ayat 1-5 kan beliau mohon diberi anak. Nah, untuk ayat 6-10 ini diberikan alasannya kenapa beliau perlu memiliki anak gitu. Kemudian juga di situ Allah juga akhirnya mengabulkan dan Allah memberikan namanya langsung. Jadi nama Yahya putra Nabi Zakaria itu bukan Nabi Zakaria yang memberi nama, tapi itu langsung dari Allah. Nah, di situ Allah juga memberikan tanda pada saat istrinya Nabi Zakaria itu hamil, tandanya Nabi Zakaria tidak bisa bicara selama 3 malam. Jadi beliau selama 3 malam itu hanya bicara dengan bahasa isyarat dengan kaumnya. Nah, mari kita lihat untuk yang surat Maryam ayat 6-10 ya, mulai dari ayat 6 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Nah, di sini yarithuni. Ini kan aku. Berarti yarithu ini adalah fi'il mudhari. Untuk madinya apa? Ini waritha. Waritha ini mewarisi. Mudhari'nya yarithu. Nah, yarithuni berarti yang akan mewarisi aku, wa yarithu dan mewarisi min ali. Min itu dari ali, ini keluarga. Asalnya dari awala. Awala kembali, ali dari keluarga. Yakub, ini nama Nabi Yakub. Jadi maksudnya yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub. Karena keluarga Yakub ini banyak nabi-nabi, sehingga Nabi Zakaria berharap anak keturunannya juga ada yang jadi nabi. Kemudian waj'alhu rabbi radiyya. Waj'alhu. Lihat nih ini ij'alhu. Hu ini dia. Ij'al dari ja'ala. Ja'ala artinya menjadikan. Ya ja'alu mudhari'nya amarnya menjadi ij'al. Jadikanlah. Waj'alhu dan jadikanlah dia Rabbi ya Tuhanku radiyya. Radiyya ini seorang yang diridhoi. Akar katanya radiyya, artinya rela atau suka. Radiyya keadaan yang dia diridhoi. Jadi karena ini anaknya manusia ya seorang yang diridhoi. Kemudian ya Zakaria inna nubassiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Di sini Allah berfirman, wahai Zakaria, inna sesungguhnya kami nubasyiruka. Ini engkau, nun ini ciri kami ya, sehingga akar katanya ada ba shin sama ro. Nah, kita lihat ya, basyaro artinya ini gembira. Nah, di sini ada tasdid, berarti ini yang pola fa'ala. Jadi dari basyaro menjadi basyaro. Kalau basyaro gembira, kalau basyaro memberi kabar gembira. Nah, untuk basyaro ini madi, mudhari'nya yubasyiru. Yubasyiru dia memberi kabar gembira. Nubasyiru kami memberi kabar gembira. Nubasyiruka kami berikan kabar gembira kepada kamu. Kamu di sini Nabi Zakaria. Bi ghulami, bi ini dengan ghulam itu seorang anak ya. Dari gholima asalnya, amat syahwat arti asalnya. Kemudian ghulam itu menjadi anak. Ismuhu namanya, hu ininya, ismu itu nama dari sama itu memberi nama. Ismu itu nama, asma'u nama-nama, ada asma'ul husna nama-nama yang baik. Yahya namanya Yahya. Lam naj'allahu, lam ini belum pernah, naj'allahu, nah ini kami, ij'al tadi kan menjadikan, kami jadikan lahu baginya, bagi nama itu, min qabli dari sebelumnya samia yang sama atau serupa. Jadi maksudnya belum pernah kami berikan nama yang sama dengan nama Yahya itu.
Jadi di sini Yahya ini benar-benar nama dari Allah langsung. Itu kalau zaman dulu Yahya itu belum ada. Jadi ini nama yang pertama kali langsung diberikan Allah pada putranya Nabi Zakaria. Kemudian di sini Nabi Zakaria menjawab, qala Rabbi, Zakaria berkata, ya Tuhanku, anna itu bagaimana? Yakunu li, yakunu ini akan ada, li ini bagiku, gulam anak. Nah, di sini yakunu dari kana, ada atau menjadi. Yakunu akan ada bagiku anak. Di sini Nabi Zakaria meskipun dia memohon, tapi dia juga berpikir logis, bagaimana akan ada bagiku itu anak, karena dia tahu kondisinya. Nah, bagaimana kondisi Nabi Zakaria? Disebutkan di sini, wa kanatim ro'ati akiro. Wa kanatim adalah dia, ini ada tak karena udah buat istrinya perempuan. Imro'ati istriku, ya ini tanda aku ya. Imro'ati ini dari maro'a. Maro'a artinya baik, enak rasanya. Begitu imro'ati artinya istri. Akiron. Akiron itu mandul, dari akaro menyembelih. Ya, akiron artinya mandul. Karena Nabi Zakaria itu sadar, adalah istriku itu mandul. Nah, bagaimana dia bisa punya anak? Nah, dia bertanya pada Allah begitu. Kemudian dia lanjutkan, waqad balaghtu minal kibari itiya. Wa dan qad ini sesungguhnya dan sungguh. Balaghtu, tuh ini ciri untuk aku. Balagho, kita lihat artinya masak atau sampai atau mencapai. Sehingga balagtu aku sudah sampai atau sudah mencapai minal kibari. Kibari itu masa tua ya, dari kaburo amat besar atau berat. Kalau al kibaru itu masa tua. Kibari itiya, itiyarnya juga tua, dari ata sombong melampaui batas. Itiya tua. Sehingga di sini kondisi Nabi Zakaria, istrinya mandul, beliau sendiri sudah sangat tua. Nah, kemudian jawaban Allah, qala kadzalik, Allah berfirman, demikianlah. Qala rabbuka, Tuhanmu berfirman, rabbuka ini Tuhanmu, qala berfirman, huwa itu iya, alayya bagiku, bagi Allah maksudnya di sini, yanya ini hayyin, mudah. Nah, hayyin ini dari hana. Hana itu hina atau ringan, hayyin itu mudah. Waqad khalaqtuka, dan sesungguhnya khalaqtuka, kanya ini kamu, tuh ini ciri untuk aku, sehingga dari khalaqa. Khalaqa menciptakan, khalaqtuka aku telah menciptakan engkau, min qablu dari sebelum itu. Qablu itu dari qabila menerima, begitu qablu artinya sebelum. Walam taku, wa ini dan lam itu belum atau belum pernah. Taku kamu adalah, walam taku maksudnya dan padahal kamu itu belum ada syai'a sesuatu. Saat itu enggak ada sesuatu, belum ada apa-apa. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa bagi Allah menjadikan istrinya Nabi Zakaria hamil itu suatu hal yang mudah, karena Allah juga bisa menjadikan seseorang yang tadinya bukan apa-apa menjadi seorang manusia. Selanjutnya ayat 10, qala rabbi ij'alli ayah. Zakaria berkata, Rabbi ya Tuhanku, ij'alli jadikanlah bagiku atau berilah bagiku ayah. Ayat itu ayat atau tanda. Ya. Kemudian Allah berfirman, qala ayatuka, tanda bagimu, ini kan engkau atau kamu, Allah bahwa tidak dapat tukallima, kamu bercakap-cakap. Nah, ini dari kalama ya. Kalama artinya melukai, begitu pola fa'ala menjadi kalama artinya berbicara atau bercakap-cakap. Nah, mudhari'nya dari kalama menjadi yukallimu. Yukallimu untuk dia, kalau untuk kamu tukallima. Allah tukallima, bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap annasa kepada manusia salasa layalin. Salasa ini 3 dari salasa, itu aslinya kata ini artinya mengambil sepertiga. Kalau lanya dipanjangkan salasa menjadi 3. Layalin itu malam, sawiya. Sawiya ini sehat ya, dari sawiya artinya lurus, dan sawiyan itu sehat. Jadi di sini
Allah berfirman, tanda bagimu bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau ini sehat. Nah, jadi di sini Nabi Zakaria minta tanda bahwa nanti istrinya hamil itu apa tandanya? Tandanya Nabi Zakaria tidak bisa bercakap dengan manusia, sehingga selama 3 malam itu beliau hanya dengan cara isyarat. Demikian tadi kita sudah belajar menerjemahkan untuk surat Maryam ayat 6-10. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.